Ketika saya kelas 3, saya memang berniat ketika untuk masuk ujian masuk perguruan tinggi, dulu namanya UMPTN ya, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Saya memang mau mengambil bidang fisika. Alhamdulillah ya, mungkin karena prestasi saya selama di SMA ya, sekolah menawarkan kepada saya dan beberapa kawan-kawan saya lain di angkatan saya PMDK, jadi program penerimaan mahasiswa baru tanpa tes ya, PMDK UI. Dan saya boleh memilih. Ketika saya memilih, karena saya bidang saya sudah jelas, saya memilih fisika. Ya alhamdulillah di tahun 2001 itu saya diterima di fisika UI tanpa tes. Ya, jadi sejak saat itu mulailah fase saya sebagai mahasiswa fisika. Ambisi saya masih tetap ada itu, ya tidak hilang. Tapi di departemen fisika saya juga bertemu dengan topik-topik fisika lain yang tidak kalah menariknya, ya. Mekanika klasik, gitu ya, mekanika orbital. Dari situ saya baru tahu kalau dari hukum Newton tentang gravitasi kita bisa menunjukkannya bahwa lintasan orbit planet itu memang berbentuk elips. Hal-hal baru di fisika yang selama ini saya tidak tahu ya ketika saya sekolah, itu baru saya ketahui di kuliah. Tapi ada satu yang justru saya tidak temui di kuliah, yaitu apa yang saya impikan. Saya ingin belajar teori relativitas umum Einstein. Ternyata waktu itu di UI belum ada akarnya. Wah, saya agak kecewa kan. Nah, akhirnya saya diskusi dengan beberapa dosen, pembimbing akademik. Jadi pembimbing akademik saya adalah Profesor Dr. Erimar. Beliau adalah fisikawan UI dan juga fisikawan Indonesia yang salah satu dari fisikawan Indonesia yang sangat saya hormati, yang sangat menjadi inspirasi bagi saya. Dan alhamdulillah sekarang ketika saya menjadi dosen kembali ke UI, ya, beliau menjadi kolega saya, menjadi kolega senior saya, dan kami sehari-hari bertemu gitu ya. Dulu saya adalah mahasiswa beliau, sekarang saya menjadi fisikawan seperti beliau. Saya juga berkenalan dengan Profesor Anfor Sulaksono, ya, dosen fisika UI yang memperkenalkan saya kepada termodinamika, kepada medan elektromagnetik ya. Dan alhamdulillah sekarang saya berkesempatan bekerja sama, berkolaborasi dengan beliau dalam melakukan penelitian dalam banyak hal ya. Dalam bidang astrofisika, dalam bidang bintang neutron dan lubang hitam dengan beliau. Ketika masa untuk bimbingan ya, saya minta dibimbing skripsi ya, penelitian tugas akhir saya oleh Dr. Hans Pospakrik dari Fisika ITB. Dr. Hans Pospakrik ini salah satu dari segelintir fisikawan Indonesia yang memang mendalami teori relativitas umum selain dari Profesor Pantur Silaban. Dan dari situ saya berkenalan dengan teori relativitas umum, dengan geometri diferensial dan sebagainya. Itu suatu tantangan bagi saya karena banyak sekali yang harus saya pahami. Bisa dibilang mulai dari nol ya. Tapi beliau itu dengan sabarnya, ramahnya mau membimbing saya, mau mengajari saya. Beliau itu sangat inspiring bagi saya ya. Cara beliau mengajar, cara beliau meneliti itu sadar atau tidak sadar membentuk pribadian saya dalam mengajar dan meneliti. Jadi kalau memang ada mahasiswa yang pernah saya ajar dan ya alhamdulillah suka dengan style saya mengajar ya, atau mungkin bisa paham dengan materinya kalau ketika saya ajar ya, sebenarnya seperti itulah saya ketika dibimbing oleh Pak Hans Pospakrik. Nah, yang saya ambil topiknya adalah itu evolusi soliton aksi simetrik dari lubang hitam yang berotasi atau bintang yang berotasi dan bermuatan listrik. Tapi ya kadar Allah ya, lagi-lagi cobaan datang ketika kami sedang dalam 6 bulan penelitian. Saya ingat awal Januari 2005 Pak Hans Pospakrik meninggal dunia. Saya sangat kaget sekali ya, dan lebih sangat pukul karena pertama saya sedih kehilangan seorang guru, seorang fisikawan yang sangat inspiring ya. Saya juga jadi sedih, jadi bingung ini gimana nasib penelitian saya. Akhirnya saya bertekad untuk ya udahlah, saya coba selesaikan ini. Sebelum beliau meninggal, beliau sempat menggariskan beberapa map ya, kemana risetnya ini. Jadi
Ya karena waktu itu memang baru S1, jadi yang saya lakukan sekedar mereview bidang itu gitu ya. Saya jadi belum sempat melakukan penemuan, belum bisa mendapatkan kebaruan ya dari penelitian saya, tapi ya nggak apa-apa, yang penting itu cukup untuk bisa membuat saya lulus sebagai sarjana fisika. Jadi alhamdulillah saya sidang tanpa dihadiri oleh pembimbing saya karena pembimbing saya sudah wafat ya, dan akan lulus 2005. Tentunya keinginan untuk melanjutkan studi itu tetap menggebu. Departemen Fisika UI itu memang ada semacam tradisi ya, setiap tahun biasanya ada lulusannya yang bisa berangkat ke Amerika yang melanjutkan studi. Jadi di Amerika itu program PhD itu durasinya 5 tahun. 2 tahun pertama itu biasanya adalah by course atau kuliah ya, kuliah pasca. Setelah kuliah 2 tahun, nanti akan ada yang namanya qualifying exam atau ujian kualifikasi. Kalau kita lulus ujian kualifikasi, maka kita resmi menjadi doctoral student, menjadi mahasiswa doktoral. Di situ kita harus memilih salah satu profesor untuk bekerja dengannya. Nah, jadi di situ saya bisa apply aplikasi PhD saya with TA, dengan TA itu di-approve oleh kampus yang bersangkutan, maka saya diterima sebagai mahasiswa PhD di sana, dibebaskan dari membayar kuliah PhD, dan saya mendapatkan gaji sebagai asisten dosen, sebagai teaching assistant. Nah, gaji itulah yang bisa kita gunakan untuk hidup sehari-hari. Jadi di situ saya tidak mendapatkan beasiswa, jadi saya dipekerjakan sebagai asisten dosen. Nah, ini sistem yang memang nggak ada di Amerika ya, mempersiapkan tes ya, TOEFL, ada namanya GRE, dan beberapa dokumen-dokumen ya, saya kirim ke beberapa kampus karena setiap kampus itu menerapkan yang namanya application fee ya, kayak semacam ongkos aplikasi gitu ya, ongkos untuk mendaftar. Jadi kalau semakin banyak kampus yang saya daftarkan, berarti kan modalnya harus semakin besar. Nah, enak kalau memberatkan Bapak Ibu dan Bapak saya kalau banyak kampus yang saya apply. Jadi saya cuma apply 4 tempat ya. Pertama ada Syracuse University, kantor Silaban ya, lulusan Syracuse. Tapi misalnya kalau kita melihat permukaan air yang membeku ya, misalnya di danau-danau di Eropa, kalau lagi musim dingin itu permukaannya akan membeku, tipis dari radius foton, tapi masanya itu lebih besar dari jutaan lubang hitam. Saya selesai studi di Tufts University itu tahun 2011 ya. Pembimbing saya adalah seorang masih muda profesor ya, kebangsaan Spanyol ya, Jose Juan Blanco Piado. Ketika pulang, alhamdulillah direkrut oleh Prof. Terry Mark ya,